Oke, minggu ini kita ke instrumen pengelolaan lingkungan. Jadi dari Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, ada banyak instrumen pengelolaan lingkungan yang di situ nanti kita bahas satu-satu. Nah, di minggu ini kita bahas RPPLH dan KLHS. Kemudian di minggu depan nanti ada audit baku mutu, audit dan baku mutu ya. Jadi kita kan melakukan pembangunan ya sekarang ini kan kita melakukan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi. Jadi indikator keberhasilan pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian pembangunan ini apa yang dilakukan, yaitu melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Tetapi ternyata efek samping dari kegiatan peningkatan ekonomi ini atau pembangunan ini adalah turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan. Sebentar. Nah, sehingga perlunya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang dibatasi sampai tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga kita perlu ada ecological world view atau pembangunan berkelanjutan untuk mengendalikan kualitas lingkungan atau penurunan lingkungan akibat dari pembangunan yang telah kita lakukan. Jadi ini adalah 3 aspek pembangunan berkelanjutan, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, jadi saya review saja sedikit. Ada 3 aspek pembangunan berkelanjutan, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pemerataan penghasilan, stabilitas nasional, dan keberlanjutan ekonomi. Kemudian dari aspek sosial, adanya tidak ada kemiskinan, kemudian seluruh masyarakat ikut serta atau memberikan peran dalam setiap pembangunan. Kemudian bangsa sendiri juga memiliki jati diri yang tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. Kemudian di aspek sosial juga ada sisi kelembagaan yang berperan dalam sebuah pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari segi lingkungan, adanya pelestarian lingkungan hidup, kemudian pencegahan penurunan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran, dan pemulihan kalaupun ada pencemaran saat ini ya, karena era pembangunan kemarin ini kita hanya memaksimalkan pemanfaatannya saja, tetapi mengabaikan sisi sumber daya alamnya atau sisi lingkungannya. Sehingga kita perlu adanya melakukan pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau yang telah terkurangi dari kegiatan pembangunan. Nah, ini adalah tantangan pembangunan yang telah kita alami. Jadi pertumbuhan ekonomi ini yang akan kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya, tidak boleh merusak lingkungan. Jadi sebenarnya kita sudah melihat pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat sampai saat ini gitu ya, menyebabkan sumber daya alamnya menyusut, sehingga kita sempat mengalami krisis energi, krisis air, krisis pangan, sehingga adanya juga kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga sebenarnya berimbas juga pada kegiatan ekonomi dan sosial juga. Jadi pertumbuhan ekonominya tidak berkelanjutan. Setelah sumber daya alam habis, ya sudah habis karena rusak, nggak bisa diperbarui lagi. Kemudian dari kerusakan ini juga kesehatan manusia menurun, dan tanpa kita sadari biaya hidup meningkat, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kemudian berkaitan juga dengan
perubahan iklim ya. Jadi apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit di setiap negara gitu, ternyata berkontribusi terhadap perubahan iklim karena pembangunan yang terus-terusan dilakukan. Dari ancaman perubahan iklim itu sendiri adanya bencana alam dan mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jadi yang kita lihat saat ini adalah sudah terjadi ya perubahan iklim dan itu sudah disadari di era 90-an karena di era tersebut beberapa negara maju saat ini gitu ya sudah lebih dulu merasakan pembangunan yang tidak mementingkan ekonomi yang berakibat ternyata berakibat terhadap lingkungan, kemudian ternyata juga berakibat pada stabilitas ekonominya sehingga 3 komponen ini saling mempengaruhi seperti itu ekonomi, sosial, lingkungan itu saling mempengaruhi sehingga dalam prinsip pembangunan tiga komponen ini tadi harus selalu sustain, harus sama-sama penting. Ekonomi penting, sosial penting, lingkungan juga penting. Jadi kalau misalnya ada ketimpangan ekonomi, misalkan tidak di suatu negara tidak boleh memanfaatkan sumber daya alamnya karena mau menjaga, tapi negaranya kelaparan, tidak bisa dimanfaatkan. Itu sama saja tidak bisa dikatakan pembangunan yang berkelanjutan juga karena dia harus mempertahankan tetapi kelaparan gitu, nggak bisa juga. Kemudian ini tadi kalau tidak seimbang masalah lingkungan, ini juga akan mempengaruhi ekonomi dan sosial. Tidak seimbangan sosial juga akan mempengaruhi aspek ekonomi dan lingkungan. Jadi ada penelitian, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kalau tidak masyarakat dengan standar ekonomi rendah atau masyarakat miskin, jadi pembangunannya tidak merata, nah itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah karena masyarakat miskin misalnya mau mengambil sumber daya alam untuk bertahan hidup, jadi dia tidak memperhatikan lagi aspek lingkungan dan ekonomi sehingga masalah sosial ini juga perlu diseimbangkan seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, biasanya disingkat dengan UU PPLH, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sini ada beberapa step ya, jadi beberapa step langkah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Yang pertama ada langkah perencanaan. Jadi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup gitu ya, pemerintah menetapkan lima tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan. Jadi dimulai dari inventarisasi lingkungan hidup, nanti akan kita bahas, kemudian penetapan ekoregion, dan nanti adanya penetapan RPPLH atau Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi di sini merupakan rencana tertulis ya RPPLH ini, tertulis yang memuat potensi masalah serta upaya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dalam pemanfaatan sumber daya alamnya, yang ditandai dengan keberlanjutan proses, keberlanjutan produktivitas, keselamatan kesejahteraan masyarakat, ini perlu adanya dukungan dari RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian dalam langkah pengendalian, yang dipentingkan adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan ya. Yang pertama pencegahan dulu, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan kerusakan lingkungan. Kemudian kalaupun memang sudah ada kerusakan lingkungan, bagaimana penanggulangannya, kemudian bagaimana pemulihannya. Sebentar ya. Nah, dasar pengendalian ini ada
namanya dokumen KLHS, kemudian juga ada dokumen tata ruang, ada RT/RW, kalau teman-teman pernah dengar ya, RT/RW, RDTR, dan lain-lain. Kemudian ada AMDAL, UKL-UPL, kemudian ada beberapa instrumen ekonomi. Kemudian juga di pengendalian ini ada baku mutu lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, kemudian perizinan, anggaran yang berbasis lingkungan hidup, gitu ya, analisis resiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan. Kemudian di tahapan pemeliharaan, adanya konservasi sumber daya alam, kemudian pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer, dari mitigasi adaptasi lapisan ozon dan hujan asam, itu instrumen pengendalinya untuk pemelihara lingkungan adalah nanti ada kegiatan-kegiatan untuk memelihara dari perubahan iklim, kemudian ada rekayasa genetik dan sumber daya genetik. Kemudian di bagian pengawasan dan penegakan hukum, gitu ya, ada undang-undang berbasis lingkungan hidup dan ada izin lingkungan untuk melakukan pembinaan. Kemudian ada kalau di undang-undang peraturan, gitu ya, ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata, bahkan ada sanksi pidana untuk sebagai langkah pengawasan dan penegakan hukum. Nah, di perencanaan pembangunan tadi ya, jadi setiap pemanfaat di dalam UU PPLH disebutkan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam wajib didasarkan pada RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung. Kemudian di setiap pemanfaatan ruang wajib didasarkan pada RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS serta daya dukung dan daya tampung. Kemudian RPPLH ini itu dijadikan dasar dan dimuat dalam RPJP dan RPJM. Jadi RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Mungkin teman-teman teknik lingkungan baru dengar ya istilah-istilah pembangunan dalam skala wilayah, gitu ya. Ini biasanya dipelajari oleh teman-teman dari PWK. Jadi mungkin ini sedikit beririsan dari perencanaan wilayah dan lingkungan, karena di setiap perencanaan wilayah harus berdasarkan aspek lingkungan, sehingga teman-teman dari lingkungan masuk di situ, gitu, dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kemudian ada KLHS, daya dukung, daya tampung, yang nantinya dijadikan dasar dalam penentuan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang RDTR, atau rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah. Oke, di UPLH nomor 32 tahun 2009 juga ada ketentuan umum ya di butir ayat 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, maksud dari ini adalah sebuah perencanaan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak boleh lepas dari unsur lingkungan hidup, karena dia merupakan sebuah kesatuan ruang, gitu, kesatuan yang tidak terpisahkan, gitu. Jadi ada, kalau anak-anak lingkungan itu biasanya menyebutnya ABC, gitu ya, abiotik, biotik, culture. Nah, di sini adalah instrumen dari lingkungan hidup itu sendiri yang harus tetap diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan. Oke, jadi di perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan tadi yang sudah kita bahas tadi ya, ada
dari perencanaan, pemanfaatan, kemudian pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Kemudian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah rencana tertulis. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini di bab 2 bagian 3 pasal 4 ya, ada perlindungan pengelolaan lingkungan hidup meliputi tadi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian di pasal 5 itu ada perencanaan dilaksanakan dari kegiatan yang pertama dilakukan adalah inventarisasi lingkungan hidup, kemudian penetapan wilayah ekoregion, kemudian ada penyusunan RPPLH. Jadi sebenarnya di penetapan ekoregion ini dilakukan oleh sekelas menteri, jadi skalanya nasional. Jadi kan tadi ada inventarisasi lingkungan hidup ini, datanya ini adalah potensi ketersediaan sumber daya alam, kemudian jenis apa yang dimanfaatkan, kemudian bentuk penugasan, bagaimana pengolahannya, bentuk kerusakannya, bagaimana konfliknya yang akan terjadi, bagaimana. Nah, kemudian setelah diinventarisasi, ditetapkan daya dukung dan daya tampung, kemudian cadangannya, kemudian dilakukan penetapan ekoregion. Dalam penetapan ekoregion ini, jadi ekoregion ini telah ditetapkan oleh menteri ya. Dalam penetapan ekoregion ini, pertimbangannya adalah bentang alam atau landscape, kemudian das, iklim, flora fauna, sosial budaya, dan hasil inventarisasi tadi yang telah dilakukan. Kemudian dari penetapan ekoregion ini dibagi dalam pewilayahan. Jadi ekoregion Jawa Bali misalnya, ekoregion Kalimantan. Nah, itu ditetapkan untuk dibuat atau menjadi dasar RPPLH. Jadi RPPLH ini bentuknya nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini tadi ya, jadi inventarisasi kan ada tadi isinya adalah potensi dan ketersediaan, kemudian jenis sumber daya alam apa yang dimanfaatkan, kemudian bentuk penguasaannya bagaimana, pengetahuan pengelolaannya bagaimana, kemudian bentuk kerusakannya seperti apa kalau memang sudah rusak gitu ya, harus diinventarisasi ya. Kemudian ada konflik enggak untuk di wilayah tersebut, di ekoregion tersebut, kemudian ada penyebab konfliknya apa, akibat yang timbul apa. Kemudian dibagi per wilayah ekoregion gitu ya, dengan kesamaan karakteristik bentang alam, kemudian daerah aliran sungai, iklim, flora fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi tadi. Kemudian ini muncul daya dukung, daya tampung lingkungan. Lalu apakah masih tersambung, teman-teman? Masih, Bu. Oke. Tadi putus-putus, Bu. Oke, ya. Tadi sempat ada notifikasi tidak tersambung. Oke, lanjut ya. Jadi di penyusunan RPPLH ini memperhatikan dari keragaman dan karakter fungsi ekologis, kemudian ada sebaran penduduk, ada sebaran potensi, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, perubahan iklim, kemudian nanti dilakukan rencana yang lebih detail.
Nah, karena di Undang-Undang Nomor 32 ya di pasal 1 ayat 4 itu disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. RPPLH itu salah satu isinya adalah daya dukung daya tampung lingkungan. Nah, jadi nanti ada daya dukung daya tampung dalam skala nasional, pulau atau kepulauan, kemudian ada skala provinsi, ekoregion lintas kabupaten, dan lain-lain. Nah, di sini ada inventarisasi penetapan ekoregion, jadi sebagai pengetahuan aja ya, ekoregion ini kan sudah ditetapkan oleh Menteri, tetapi memang belum di-share-kan ke publik ya, sepertinya. Saya belum dapat pembagian ekoregion di Indonesia, mungkin saya terlewat juga, tapi sudah ditetapkan gitu ya untuk ekoregion ini. Jadi dari inventarisasi, kemudian nanti ada penetapan ekoregion, kemudian nanti penetapan RPPLH. Nah, RPPLH ini menjadi dasar rencana pembangunan jangka menengah, kemudian ada tindakannya, nanti ada instrumen pengendalian sumber daya alam, kemudian ada rencana dan ada adaptasi perubahan iklim, instrumen pengendalian lingkungan, dan nantinya dihubungkan atau realita lingkungan dan sumber daya alam ini bagaimana gitu ya, kemudian akan menjadi dasar untuk balik lagi ke inventarisasi ya, ketika sudah direncanakan sedemikian rupa, bagaimana nanti hasilnya atau akibatnya nanti balik ke inventarisasi lagi. Nah, ini di pasal 6 gitu ya, ada inventarisasi lingkungan hidup untuk data-data dari inventarisasi tadi. Dari inventarisasi muncul karakteristik, potensi, dan permasalahan lingkungan secara komprehensif ya, dari abiotic culture, atau biasanya disebut ABC. Jadi A itu atmosfer, litosfer, dan lain-lain. Kemudian biotik flora fauna, dan culture itu manusia dan peradabannya. Jadi karena ini lingkungan adalah sebuah kesatuan gitu ya, jadi nanti profil dari inventarisasi ini, ada profil ekoregion ini, munculnya adalah 3 ini tadi, pasti ada di 3 ini tadi. Oke, kemudian ini lingkup kajiannya, jadi ada fisik, hayati, kultural, dan potensi dan masalah. Kemudian ini membuat profil lingkungan berbasis ekoregion ya. Yang pertama ada data informasi, survei lapangan, kemudian diskusi tim, dan ada partisipasinya dari masyarakat. Kemudian ekoregion sendiri ini adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, fauna, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Jadi penetapan batas ekoregion ini mempertimbangkan dari tadi bentang alam, das, keanekaragaman hayati, dan sosial budaya. Jadi untuk membuat profil lingkungan gitu ya, berdasarkan ekoregion harus disepakati apa saja yang mau di-overlaykan. Jadi ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan landscape dan parametrik untuk menentukan ekoregion ini. Kemudian nantinya di-overlaykan dengan peta gitu ya, menggunakan GIS dari administrasi, bentang alam, citra, kemudian penggunaan lahan dan geologinya. Kemudian hasil overlay ini berupa satuan peta yang rumit dan kecil gitu ya. Kemudian ditetapkan menjadi wilayah geografis yang mempunyai ciri ABC tadi, biotik abiotik culture. Oke, jadi di RPWLH ini rencana tertulis yang memuat ada potensi, masalah, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kurun waktu tertentu tadi ya sudah dibahas. Jadi di
Misalnya di ekoregion A, karakteristik umumnya apa, geomorfologinya, morfologi, materinya, sesuai dengan ABC tadi, dan ada potensi sumber daya alam, kemudian ada sosial juga. Oke, di bagian ketiga ada proses pengendalian ya. Jadi ini adalah yang dimaksud pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada pencegahan, kemudian ada penanggulangan, dan ada pemulihan. Nah, instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan berdasarkan UU RPPLH itu ada KLHS, ada baku mutu, kemudian AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundangan juga yang berbasis lingkungan hidup, kemudian ada anggaran berbasis lingkungan, analisis resiko, audit lingkungan, dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemerintah juga bisa menerbitkan atau menerbitkan peraturan-peraturan yang dikiranya penting dalam situasi yang mendadak gitu ya, seperti misalnya di wilayah tertentu gitu ya, ada di Jogja misalkan dia ada gempa, ada bencana alam gitu misalkan. Nah di situ pemerintah yang memiliki hak dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup itu bisa membuat instrumen untuk mengatasi kerusakan itu, misalnya dengan membuat anggaran biaya untuk pengendalian, untuk membuat bantuan-bantuan, nah itu yang bersifat insidental gitu ya, bersifat langsung. Oke, di UPLH juga di pasal 5, bab 4 pasal 14, menerangkan bahwa banyak instrumen pengendalian yang harus ditetapkan dalam pengendalian lingkungan hidup. Salah satunya ada KLHS, kemudian di samping tata ruang ya, kemudian ada baku mutu lingkungan, AMDAL, UKL, UPA. Kemudian di pasal 62, menyatakan bahwa hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pada setiap tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus disosialisasikan secara sistematik, informatik, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna dalam bentuk sistem informasi lingkungan. Jadi, dalam pasal ini, sebenarnya kan pasal yang mengikat bahwa kajian-kajian selain kajian lingkungan ya, seperti KLHS, baku mutu, AMDAL, UKL, UPL gitu ya, itu wajib disosialisasikan. Selain dia dalam penyusunannya juga wajib masyarakat harus ikut ambil gitu ya. Jadi contohnya dalam AMDAL gitu ya. Dalam AMDAL kan kita punya harus peran masyarakat itu harus terlibat dalam penyusunannya, sama seperti KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Dalam penyusunannya itu masyarakat itu wajib ikut. Oke. Kemudian setelah masyarakat dilibatkan dalam penyusunannya, pemangku kepentingan juga wajib mensosialisasikan baik di website misalnya. Jadi misalnya kan KLHS itu penyusunnya adalah pemerintah gitu ya, pemerintah. Nah, pemerintah ini wajib mensosialisasikan kepada stakeholder. Jadi harus ada pembuktiannya bahwa KLHS yang telah dibuat itu
telah disosialisasikan gitu. Baik, nah KLHS ini sendiri, jadi mungkin tidak familiar nih di teknik lingkungan gitu ya, memang biasanya dibahas di perencanaan wilayah kota, jadi saya kebetulan adalah dosen pengampu dari KLHS ini. KLHS sendiri adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan telah menjadi bagian dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Jadi beberapa komponen atau materi KLHS ini yang merupakan sasarannya adalah kapasitas daya dukung dan daya tampung atau potensinya, sumber daya alam. Kemudian apakah di wilayah tersebut ada permasalahan lingkungan dan kerawanan lingkungan. Jadi KLHS ini kan sifatnya disusun oleh mana ya? Oh nih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana program. Jadi di KLHS ini ada yang menyusun ada 2 ya, dari pemerintah secara nasional dan pemerintah daerah. Makanya peraturannya itu ada peraturan yang menaungi itu ada selain PP, peraturan pemerintah, ada Permen LH dan ada Permendagri. Jadi untuk KLHS dalam kewilayahan daerah itu menggunakan dasar dari Kemendagri. Gitu ya. Kemudian KLHS kewilayahan dalam skala nasional bisa menggunakan KLHS dari Kemenlh. Kemudian di sini ada juga pemanfaatan sumber daya alamnya. Jadi seperti apa yang diperbolehkan, kemudian nanti bisa diadopt atau bisa diambil untuk rencana tata ruang dan wilayah atau rencana detail tata ruang. Kemudian ada aspek juga keanekaragaman hayati atau biodiversitas, kemudian ada kelembagaan dan kebijakan lingkungan, kemudian ada strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berorientasi kepada kinerja layanan atau biasa disebut jasa ekosistem. Nah, ini tadi jadi yang menyusun KLHS adalah pemerintah daerah, gitu ya, wajib memastikan bahwa si rencana daerahnya itu sudah berbasis pembangunan berkelanjutan yang dibuktikan dengan adanya kajian lingkungan hidup strategis. Jadi berdasarkan waktu analisisnya, KLHS terbagi menjadi 2, ada KLHS ex post atau KLHS yang dilakukan setelah KRP ada, dan ada KLHS ex ante atau KLHS dilakukan sebelum KRP itu ada. Jadi ini ex post ini untuk KLHS rencana tata ruang atau RT/RW. Kemudian ex ante adalah untuk RPJMD. Nah, ini yang membedakan peraturannya. Jadi untuk KLHS RPJMD itu didasarkan pada Permendagri, kemudian KLHS RT/RW dasarnya detail pelaksanaannya gitu ya, didasarkan dari Kemenlh. Tapi penyusunan secara umum KLHS ada di peraturan PP. Nah ini secara sederhana gitu ya, KLHS itu didefinisikan sebagai KRP atau kajian kebijakan rencana program. Jadi tidak berdasarkan proyek gitu ya. Jadi kalau AMDAL itu kan lebih ke analisis dampaknya kegiatan atau proyek-proyek di suatu wilayah gitu ya. Kira-kira dampaknya apa? Nah, secara spesifik. Jadi kalau teman-teman baca dokumen AMDAL memang
tebal ya, dan secara spesifik atau teman-teman ikut juga dalam kuliah AMDAL gitu ya, itu kan kajiannya adalah dampak. Kemudian bedanya KLHS itu adalah kajian untuk rencananya. Jadi di sini yang digarisbawahi selain dampak, ada dari daya dukung, daya tampung, serta adanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kita kan mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini ada 17 ya dari SDGs itu ya. Sustainable Development Goals itu ada 17. Nah, itu dimasukkan dalam rencana di KLHS ini. Jadi awal mulanya itu pengendalian lingkungan itu awal mulanya malah AMDAL dulu. Jadi peneliti dunia menganggap bahwa setiap pembangunan atau setiap kegiatan itu pasti akan mengakibatkan dampak lingkungan, sehingga mereka membuat cara-cara pengendaliannya dengan dokumen AMDAL. Tetapi ternyata dalam prakteknya, dalam kenyataannya, AMDAL itu tidak mampu karena dalam skala proyek gitu ya, tidak mampu mengendalikan kerusakan lingkungan dalam kewilayahan dalam skala besar. Sehingga di tahun 90-an, bahkan di Indonesia itu juga baru ditetapkan di tahun 2000-an, baru pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kita ini butuh basic atau dasar dalam merencanakan kewilayahan. Jadi bedanya adalah kalau AMDAL itu dalam skala kecil atau dalam skala proyek, KLHS lebih ke kajian secara kewilayahan. Jadi yang masuk di dalam KLHS itu lebih besar skalanya. Kemudian yang lebih detailnya lagi didetailkan dari AMDAL. Karena di KLHS ini akan menentukan nih, tadi kan ada RT/RW ya, rencana tata ruang dan wilayah. Di KLHS ini nanti menjadi dasar penetapan rencana tata ruang. Jadi ruang mana, wilayah mana atau lahan mana yang diperbolehkan untuk menjadi wilayah produksi, wilayah mana yang harus dilindungi. Nah, di sini yang menjadi dasar itu adalah KLHS. Atau nantinya ada kalau daerah pun dia juga punya rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang. Nah, itu basicnya juga KLHS. Baik di aspek pemeliharaan di pasal 57, upayanya konservasi, pencadangan, kemudian pelestarian itu merupakan muatan dari RPPLH juga. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, mengenai tugas 2 ya, kan sudah saya berikan tornya, itu adalah teman-teman nyari, jadi saya punya pegangannya, misalkan dasar hukum KLHS itu apa saja, tapi teman-teman mencari dan menganalisis apa saja yang ada kaitannya dengan KLHS. Oke ya, sudah mulai seharusnya ya, maksudnya sudah ada gambaran, jadi teman-teman bisa mulai cari peraturan apa saja yang bisa dikaji dari KLHS ini, kemudian kan pasti banyak selain UU PLH, yang pastinya ada di setiap komponen atau ada di setiap instrumen gitu. Selain itu kan pasti ada peraturan-peraturan turunannya atau PP, KLHS di Kemendagri dan KLH dan lain-lain. Baik, ada yang ditanyakan, teman-teman?